Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Alif Lukmanul Hakim di mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita akan berbicara saat ini tentang otonomi daerah dan politik lokal. Otonomi daerah itu berasal dari kata otonomi ya. Kita akan bicara tentang otonomi dulu, yaitu dari dua kata, autos dan nomos. Autos itu artinya sendiri, nomos itu aturan. Berarti bisa kita definisikan sebagai peraturan sendiri. Dengan demikian berarti mempunyai hak, kekuasaan, kewenangan untuk membuat peraturan sendiri. Kemudian arti ini berkembang menjadi pemerintahan sendiri atau mandiri secara pemerintahan yang sifatnya lokal dan kedaerahan. Meliputi pengaturan perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri dalam melaksanakan peraturan undang-undang tersebut, dalam batas-batas tertentu yang diatur dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat, terutama oleh pemerintah dan DPR. Nah, otonomi daerah ini di Indonesia itu sebetulnya sudah terjadi sejak dulu pasca kemerdekaan dengan berbagai macam dinamika dan perubahannya. Kemudian kita akan berbicara, kita batasi konteksnya adalah pasca reformasi 1998. Nah, kenapa otonomi daerah itu kemudian diterapkan pasca reformasi dan sifatnya hampir sangat komprehensif? Karena berangkat dari problem atau persoalan di masa Orde Baru, pemerintah daerah atau provinsi atau kabupaten kota itu kemudian tidak mengalami pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Ada ketimpangan pembangunan, di mana pembangunan lebih terpusat pada wilayah Indonesia bagian barat, terutama di Jawa. Tapi di Sumatera, kemudian apalagi di Indonesia Timur, pembangunan dan juga prasarana fisik, baik itu bersifat di kabupaten kota maupun di provinsi, itu sangat minim. Kemudian pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang, kemudian akses publik sangat minim, dan juga masyarakat yang menginginkan untuk kemudian mengakses banyak hal terkait perizinan, kepemerintahan, pendidikan, bahkan ekonomi, itu memiliki akses yang sangat terbatas. Nah, berangkat dari hal tersebut, terutama terjadi pada masa pemerintahan Profesor Dr. B.J. Habibie ya, presiden kita Pak Habibie, dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai presiden berikutnya. Otonomi daerah kemudian dibuat secara lebih komprehensif dan holistik. Bagaimana kemudian perimbangan kekuasaan pusat dan daerah dibuat regulasinya secara komprehensif, kemudian bagaimana daerah punya peran yang lebih besar dalam pengelolaan aset ekonomi, sumber daya alam, kemudian juga lebih difokuskan kepada pemberdayaan masyarakatnya. Bagaimana masyarakat berdaya, bagaimana masyarakat kemudian memiliki kemandirian untuk membangun daerahnya sendiri berdasarkan regulasi yang ada di daerah tersebut. Nah, ini berhubungan kemudian dengan tata perundang-undangan yang ada juga ketika kemudian muncul istilah baru adanya perda atau peraturan daerah. Nah, mulai dari yang paling tinggi, tata urutan peraturan perundang-undangan kita sudah sangat teman-teman pahami ya tentunya ya, hierarki perundang-undangan kita. Yang pertama ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di bawahnya ada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal-pasal yang mengatur berbagai hal. Nah, yang terkait dengan regulasi otonomi daerah itu berdasar kepada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana pemerintahan daerah itu dikelola. Kemudian di bawah Undang-Undang Dasar, batang tubuh ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, kemudian nanti ada peraturan pemerintah sebagai peraturan teknis pelaksanaan, implementasi, kemudian daerah itu sebelum membuat perda itu nanti ada keputusan presiden, ada instruksi presiden, ada perpres atau peraturan presiden, baru ada peraturan daerah tingkat provinsi, nanti ada keputusan gubernur, ada peraturan gubernur, di bawahnya ada peraturan daerah kabupaten kota, ada keputusan bupati, ada peraturan bupati, dan seterusnya ke bawah sampai kepada pemerintahan desa. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri kepada Pak Susilo Bambang Yudhoyono, itu semua berjalan cukup baik. Bagaimana kemudian otonomi daerah dirasa memiliki kontribusi yang cukup signifikan untuk membangun daerah. Kata kuncinya sekali lagi adalah pemberdayaan
masyarakatnya. Karena kalau masyarakat berdaya, masyarakat cerdas, masyarakat kemudian partisipatif, semua kebijakan yang ada insya Allah akan berjalan dengan baik. Selama regulasinya baik, penerapannya baik, masyarakatnya berdaya. Nah, kata kunci dari otonomi daerah tadi adalah mengatur pemerintahannya sendiri, memiliki peraturan sendiri. Tapi bukan berarti kemudian terlepas sama sekali dari pusat. Tidak seperti itu, karena latar belakangnya sudah saya sampaikan di awal. Sebelumnya pemerintah sangat dominatif, pemerintah pusat sangat mengekang, bahkan kemudian pembagian kue pembangunan mungkin terasa sangat timpang sekali, 70% diambil langsung ke pusat, daerah hanya mendapatkan 30% bahkan kurang, itu di masa Orde Baru. Kemudian daerah tidak punya akses publik yang memadai untuk diakses masyarakatnya, pendidikan tidak aksesibel, kemudian mengurus perizinan sangat susah. Nah, itu kemudian dipotong, itu kemudian dihilangkan, dengan kemudian muncul banyak istilah baru pada masa otonomi daerah. Ada one day service, ada one stop service, ada SMS pengaduan, ada halo gubernur, ada halo bupati, ada halo wali kota, dan sebagainya. Apa itu tujuannya? Untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Bahwa pejabat daerah, muspika atau muspida di daerah itu kemudian adalah pelayan publik. Bagaimana mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat agar kemudian masyarakat merasa terlayani sebagai raja, sebagai pihak, sebagai entitas yang memang perlu untuk dilayani dan diperhatikan. Itu amanat Undang-Undang Dasar dan amanat Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 32 tahun 2004. Ada Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan daerah dan sebagainya, ada Undang-Undang Desa dan sebagainya. Nah, ini kemudian menunjukkan bahwa pemerintah kita, pemerintah pusat dari setiap masa pemerintahan itu memiliki perhatian dan juga concern yang sangat luar biasa terhadap penguatan dan juga keberhasilan dari penerapan otonomi daerah dan politik lokal. Sampai kepada pemerintahan daerah pun melaksanakan pemilu sebagai bagian dari implementasi politik lokal yang sifatnya daerah. Apa itu contohnya? Ada pilkada istilahnya kan, pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Bagaimana implikasi dari perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang pasal pemilihan presiden dan wakil presiden, batasan periode jabatan yang hanya 2 kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut, yang pasti hanya 2 jabatan. Itu kemudian terderivasi dalam peraturan perundang-undangan yang di bawah sampai ke tingkatan pemerintah daerah. Bupati maksimal 2 periode, wakil bupati maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama, ya kan? Kemudian gubernur 2 periode, wakil gubernur juga 2 periode. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata merit system atau upaya untuk membangun sebuah pemerintahan yang profesional, yang kompeten, yang kapabilitasnya tinggi, sekaligus the right man on the right place, seperti itu diterapkan. Dan kemudian untuk tidak memupuk kekuasaan terlalu menumpuk di satu sisi, di satu titik, itu kemudian dibatasi dengan 2 periode tadi itu, agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan praktek-praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Harapannya seperti itu. Nah, pada praktek yang kemudian muncul banyak permasalahan. Contoh misalnya, seorang gubernur bisa mencalonkan diri untuk terpilih kembali. Ini istilahnya petahana, atau dalam istilah politik juga disebut incumbent. Gubernur sudah 5 tahun, satu jabatan pertama, periode pertama, mencalonkan diri lagi jadi seorang gubernur, boleh, selama dia masih punya satu kesempatan. Terpilihlah dia jadi gubernur untuk periode kedua. Nah, di periode ketiga, seorang gubernur itu bisa mencalonkan untuk jadi wakil gubernur kalau dia masih mau jadi pimpinan daerah, kalau tidak malu seperti itu. Nah, ini kan celah dalam undang-undang. Ada beberapa daerah yang melakukan hal yang sangat cukup konyol, sepertinya membangun dinasti politik ketika 2 periode gubernur, periode berikutnya nyalon jadi wakil gubernur, kemudian dia masang calon gubernur yang itu bonekanya, bisa koleganya, bisa temannya, bisa sekutunya, bisa bahkan keluarga, anak atau istrinya. Ada di beberapa daerah yang kemudian anaknya jadi calon gubernur, calon wali kota, bapaknya jadi calon di bawahnya atau wakilnya. Itu terjadi. Atau kemudian bapaknya pindah dari eksekutif ke legislatif, nyalon di DPRD, kemudian jadi ketua DPRD, kemudian anaknya jadi bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota. Ya. Ini tidak sehat secara politik. Nah, otonomi daerah memunculkan raja-raja kecil yang seperti ini. Terlebih sistem kita punya sistem politik yang cukup aneh, konon katanya presidensial,
konon katanya kekuatan itu berada pada eksekutif, dan kemudian pemerintah tidak bisa dijatuhkan secara parlementer karena bukan sistem parlementer. Yang terjadi di kita, pemerintah pernah dijatuhkan di masa Gus Dur dan itu sangat-sangat tidak produktif karena Gus Dur tidak terbukti bersalah secara hukum, bahkan secara ekonomi pun dia tidak bersalah, tapi secara politik Gus Dur jatuh. Kenapa? Karena ada kesalahan dalam tata kelola pemerintahan. Eksekutif bisa dijatuhkan lewat mosi parlementer, itu kan tidak pas. Nah, belajar dari situ kemudian kita memiliki pola mekanisme yang lebih ribet lagi, lebih jelimet lagi dengan untuk menjatuhkan atau mengimpeachment seorang presiden yang dirasa bersalah atau melanggar undang-undang. Kemudian ada prosedur yang lebih panjang. Sama di daerah juga seperti itu. Ada proses-proses yang harus dilalui agar tidak terulang kesalahan yang sama dalam mispersepsi atau juga tata kelola pemerintahan yang miss atau tidak sesuai seperti itu. Nah, raja-raja kecil yang saya tadi katakan maksudnya begini teman-teman. Seringkali seorang gubernur dan wakil gubernur itu berbeda partai politik misalnya, ya. Berbeda partai politik, yang satu dari partai A, wakilnya dari partai B. Kemudian ternyata partai B itu memiliki suara yang lebih besar di DPR, DPRD, seperti itu, dan ternyata wakil dengan gubernurnya tidak akur dalam 5 periode, atau nanti di akhir periode keduanya terpecah. Gubernur nyalon lagi, wakil gubernurnya nyalon jadi calon gubernur. Nah, ini kemudian memunculkan friksi-friksi politik dalam pemerintahan sebelum berakhir. Atau misalnya seorang gubernur berasal dari partai politik tertentu hendak memanggil rapat kepada wakil wali kota, bupati atau wakil bupati di kantor gubernur. Banyak bupati dan wakil wali kota atau wakil wali kota yang tidak mau datang. Kenapa? Karena berbeda secara politik partainya. Nah, ini menunjukkan muncul raja-raja kecil di daerah. Ketika otonomi itu diterapkan di kabupaten kota, banyak wali kota, bupati itu yang tidak mau hormat atau kemudian tidak punya rasa segan kepada gubernurnya. Kenapa? Karena beda partai politik. Dan yang kedua, otonomi itu di kabupaten dan kota. Otonomi itu bukan di provinsi. Nah, makanya pemerintah kemudian pelan-pelan sekarang mengembalikan lagi otonomi itu di wilayah provinsi. Daerah itu kemudian buat bupati, wali kota atau kabupaten kota hanya kemudian menjadi wakil dari provinsi seperti itu. Nah, ini formulasi yang selalu terus dicari, tapi kata kunci yang perlu Anda ingat tadi yang pertama, otonomi daerah itu bertujuan untuk membagi peran pusat dan daerah. Kenapa? Karena peran pusat sudah sedemikian besar, mengurusi negara ini, mengurusi wilayah, keamanan, ketertiban, mengurusi ekonomi yang sifatnya makro dan lebih luas. Daerah kemudian di mana sumber daya alam ada itu diharapkan bisa mengelola dengan baik, memberdayakan masyarakatnya, dan yang paling penting adalah mendekatkan pelayanan publik. Bagaimana kemudian publik terlayani dalam basic needs-nya, dalam kebutuhan-kebutuhan dasariahnya, kebutuhan politik, kebutuhan ekonomi, kebutuhan pendidikan terutama, aksesibel atau tidak, kebutuhan sosial budaya, kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelayanan hukum yang baik, kemudian lingkungan hidup yang sanitasinya bagus, AMDAL-nya baik, tidak eksploitatif terhadap lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah adanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau clean and good governance. Nah, kalau kita bisa petani satu-satu, kalau kita bisa jabarkan satu-satu, di setiap dimensi tadi, di setiap aspek tadi ada masalah. Contoh misalnya dalam hal ekonomi. Dalam praktek penerapan otonomi daerah pasca reformasi, itu banyak sekali praktek-praktek koruptif atau KKN, korupsi dan nepotisme dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketika sumber daya alam atau SDA dijadikan sarana untuk memupuk dan juga menumpuk hasil atau keuangan untuk kemudian mencalonkan diri lagi di akhir masa jabatan. Ada praktek suap di sana, ada praktek markup anggaran di sana, ada kemudian pelicin dari perusahaan asing atau perusahaan swasta nasional yang ingin melakukan eksploitasi sumber daya alam misalnya di daerah tersebut. Itu kemudian muncul praktek koruptif dan suap. Makanya kemudian problem mendasar dari otonomi daerah yang terbaru adalah korupsi itu pindah dari pusat ke daerah. Kalau dulu di zaman Orde Baru korupsi di atas meja itu susah ketahuan karena korupsinya terjadi di bawah meja. Sekarang korupsi ya di atas meja, korupsi sudah jadi budaya. Pelicin, suap, markup anggaran tuh hal yang biasa terjadi. Makanya jangan salah, otonomi daerah berjalan, tidak lama setelah itu KPK pun banyak menangkap pejabat daerah, anggota DPRD,
dan juga pimpinan-pimpinan daerah karena tersangkut kasus korupsi dan kolusi serta nepotisme. Nah, ini implikasi dari otonomi daerah. Hasil positifnya ada, efek negatifnya pun ada. Nah, bagaimana kita kemudian ke depan berupaya untuk meminimalisasi dampak-dampak negatif ini agar sekali lagi bukan masyarakat yang dirugikan, sekali lagi bukan masyarakat yang menjadi korban, tapi bagaimana masyarakat berdaya, masyarakat terlayani dengan baik, dan juga praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme itu bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Makanya KPK pun kemudian banyak membuka cabang di daerah, dalam arti melakukan investigasi, penyidikan, penyelidikan, dan juga pemantauan terkait pelaksanaan tata kelola pemerintahan, pembagian hasil sumber daya alam dan sebagainya. KPK pun bermain di daerah untuk kemudian meminimalisasi dampak-dampak negatif dari otonomi daerah. Nah, hal-hal seperti ini kemudian perlu Anda pahami bahwa otonomi daerah itu punya tujuan yang positif, otonomi daerah itu punya manfaat yang sangat banyak sekali, tapi juga dampak-dampak negatif ini semacam gurita ya, semacam masalah yang inherent yang melekat di dalamnya. Nah, oleh karena itu kecerdasan Anda secara partisipatif sebagai warga negara, terutama dalam memilih pemimpin, memilih calon pemimpin saat pilkada, itu sangat menentukan. Bagaimana Anda harus tahu track record atau rekam jejak dari seorang calon kepala daerah atau calon anggota DPRD daerah. Anda harus tahu track recordnya, rekam jejaknya. Ketika dia sebelum mencalonkan jadi apa, ketika dia jadi apa, seperti apa perilakunya, koruptif atau tidak, kolutif atau tidak, nepotismenya ada atau tidak. Nah, Anda perlu memahami itu. Anda tahu rekam jejak. Sekali lagi, rekam jejak itu penting untuk Anda memilih. Kemudian yang kedua, rekam jejak itu bisa diketahui dari mana? Ya, Anda tahu sumber berita, Anda baca media. Saat ini kan mudah untuk mencari track record, itu kan rekam jejak mudah sekali. Anda bisa tinggal surfing, tinggal searching seperti itu kan, pakai search engine di internet dan sebagainya. Anda baca buku, Anda baca koran, Anda bertanya kepada banyak ormas atau LSM yang itu bergerak di bidang advokasi pendidikan politik publik atau advokasi anggaran dan sebagainya. Nah, jadi cerdas, jadi pintar sebagai warga negara itu saat ini sangat mudah. Menjadi bodoh itu juga pilihan yang sangat mudah ketika Anda tidak terbuka terhadap informasi, tidak mau belajar, tidak mau membuka diri untuk kemudian memahami segala permasalahan yang ada. Nah, menjadi warga negara yang cerdas, menjadi warga negara yang baik, menjadi warga negara yang transformatif, menjadi warga negara dan juga warga daerah yang jauh dari praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, itu bisa dilakukan oleh Anda mulai dari hari ini, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang, ya. Kalau tidak oleh kita, kalau tidak dari kita, kalau tidak untuk kita, lantas untuk siapa dan oleh siapa lagi, seperti itu. Jadi mulai hari ini, mulai dari saat ini, mulai dari diri sendiri, cobalah untuk kemudian teman-teman Anda memotret daerah Anda seperti apa, potensinya bagaimana, apakah sudah ada kebijakan yang itu memberdayakan masyarakat, apakah kebijakan di daerah Anda itu tidak ekstraktif, hanya mengambil sumber daya alam, eksploitatif demi PAD, pendapatan asli daerah, tapi mengorbankan keberlangsungan alam, mengorbankan lingkungan hidup, mengorbankan masyarakat, mengorbankan masa depan anak-anak, misalnya seperti itu. Nah, Anda perlu untuk memahami hal-hal seperti itu. Jadi, belajar, kemudian memotret otonomi daerah yang ada di daerah Anda, apa kebaikannya, apa kekurangannya, apa yang perlu diperbaiki, itu perlu proses, itu perlu belajar. Nah, dalam kuliah ini kita nanti akan membahas otonomi daerah secara lebih mendalam. Nanti akan saya bagikan materi, PowerPoint, dan juga film tentang otonomi daerah. Bisa Anda buka di channel YouTube saya di Alif Lukmanul Hakim. Selain video pembelajaran dari saya ini, ada juga film tentang otonomi daerah yang itu sudah dibuat oleh kakak-kakak kelas Anda, mahasiswa-mahasiswa saya di semester-semester sebelumnya, yang itu akan memberikan gambaran yang cukup komprehensif dan itu signifikan bagi terbukanya wawasan dan pemahaman Anda tentang apa itu otonomi daerah, bagaimana penerapannya, dan seperti apa kelebihan serta kekurangannya, dan ke depan harus bagaimana.
Saya rasa itu yang bisa kita bicarakan ya dalam tema ini. Semoga Anda semua bisa memahami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.